Ya Allah, semoga hari ini gak ada masalah apa-apa. Wah, lah itu ya Mas Manzil. Kenapa sih orang ini ya masih menampakkan diri, nggak sadar apa ya kalau dia menyerobot tanah saya. Sudah saya bilangkan ke RT tapi masih cuek aja. Pagi-pagi nyabut rumput, bersihin halaman, biar bersih. Pagar aman, apalagi ya. Alhamdulillah, semoga kedepannya tetap begini terus, tenang, dilancarkan rezekiku ya Allah. Semoga hidupku berkah, amin. Mas, ya permasalahan kita itu udah lama tentang pagar ini. Anda itu mengambil hak saya. Saya juga sudah melapor ke RT, tapi kok kesana masih biasa aja. Apa perlu kita mengambil ke pengadilan? Ya kalau bapak ingin untuk pengadilan, Udah, besok kita nyari mediator aja. ya udah kalau memang itu mau bapak, ya siap. She ain't got no money, her clothes are kind of funny, her hair is kind of wild and free. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak-Bapak yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada sesi mediasi batas tanah antara Bapak sekalian. Sebelum dimulai, perkenalkan saya Muhammad Maulana SHMH, Bapak bisa memanggil saya dengan Pak Ilham. Di sini saya sebagai mediator antara Bapak pada kasus di pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan. Silakan dari Bapak sebelah kanan saya. Terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan, nama saya Roberto Manzil, bisa dipanggil dengan Manzil. Ya, terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan, nama saya Paul Hilman Fernandes. Saya pensiunan dari Dinas Tata Kota dan sekarang saya tinggal di Jalan Melati nomor 6. Baik, terima kasih Bapak Hilman dan Bapak Manzil atas perkenalan dirinya. Sebelum dimulainya mediasi kita pada pagi hari ini, perlu diketahui bahwasannya dalam Perma pasal 4 nomor 1 tahun 2016, semua sengketa itu wajib sebelum dibawa ke pengadilan harus dibawa ke dalam mediasi. Dari itu, Bapak-bapak menurut saya sebagai mediator, maka tugas saya di sini adalah menjelaskan bagaimana mediasi itu berlangsung. Nah, sesuai dengan pasal yang saya bacakan tadi menurut Perma nomor 1 tahun 2016, bahwasannya mediator ini adalah pihak netral yang menjadi dan membantu menengahi kasus antara Bapak Hilman dan Bapak Manzil. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dari mediasi ini sendiri, yaitu tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama, saya mempersilahkan Bapak-Bapak untuk memperkenalkan diri. Tadi sudah kita perkenalan semuanya. Selanjutnya saya mengidentifikasi permasalahan yang Bapak-Bapak bawa kepada saya, yaitu tentang permasalahan batas tanah. Apakah benar? Ya. Apakah benar? Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita berada dalam tahap negosiasi atau
dalam tahap tawar menawar. Nah, setelah itu jikalau tidak ada jalan keluar dalam tahapan tawar menawar tersebut, saya coba masukkan ke dalam tahap kaukus. Nah, nanti Bapak bisa sampaikan maksud tersembunyi, maksud yang Anda inginkan terhadap permasalahan ini. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap mediasi. Kepada Bapak Hilman, monggo bila disampaikan kasus-kasus yang sampai bawah. Terima kasih Pak Mediator. Jadi sebenarnya saya itu sudah lama tinggal di situ, sejak 2005, dan batas tanah saya dengan Mas Manjil ini itu sudah sangat jelas. Akan tetapi saya nggak tahu, baru-baru ini Mas Manjil merenovasi pagarnya dan itu melebihi batas tanah. Saya merasa dirugikan, padahal saya juga sudah punya surat tanah dan itu jelas. Baik Bapak Hilman, terima kasih atas penyampaian yang telah sampaikan terkait permasalahan batas tanah antara rumahnya sampean sama rumahnya Bapak Manjil. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Manjil untuk menyampaikan apa yang sekiranya perlu buat disampaikan. Kepada Bapak Manjil kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Mediator. Kalau menurut saya itu ya hanya persepsi dari Pak Hilman saja. Dari dulu kan saya cuma bangun kembali, memperbaiki pagar yang sudah agak rusak gitu. Saya bangunlah kembali. Saya kan tidak merubah posisi dari pagar itu, cuma memperbaiki tentang bentuknya yang atau ketahanannya yang sudah rapuh gitu. Dari dulu pagar itu posisinya ya udah begitu, dari bahkan sebelum istri saya meninggal pagar itu posisinya ya memang sudah di situ. Saya tidak merubah apapun, tidak mengambil tanah yang seperti dilontarkan Pak Hilman. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak Hilman dan Bapak Manjil atas penyampaian yang tadi disampaikan tadi. Oke, jadi saya mengerti terjadi perbedaan persepsi antara batas tanah dari Pak Hilman dan Pak Manjil. Apakah benar begitu? Ya. Selanjutnya, kalau boleh saya tahu, apakah Bapak Hilman dan Bapak Manjil atau keluarga besar dari Bapak Hilman dan Bapak Manjil pernah mengukur batas tanah kepada RT setempat? Memang ya, kita tidak pernah mengukur Pak. Tapi kalau dilihat itu sudah jelas Mas Manjil ini menyerobot tanah saya, membangun pagar, memotong tanah saya. Ya, pagar itu dari dulu salah satu fungsi pagar itu kan sebagai patok Pak. Ya makanya saya tidak pernah ngukur soalnya ya itu patok tanah kan. Makanya saya perbaiki patok itu gitu. Maksud sama itu apa Mas? Sudah jelas-jelas sama itu menyerobot, memotong tanah saya. Saya di sini bawa surat tanah loh. Ada ukurannya di sini. 30 sampai 40 cm. Pagar Anda itu memotong tanah saya. Surat tanah itu apa sih Pak? Yang orang dari dulu itu yang jelas, yang pasti itu patok. Surat alasan paling sampai bisa lah berubah kalau surat. Tapi kalau patok kan bukti nyata sampai senilai. Baiklah Bapak, saya mengerti ya. Maksudnya Mas Manjil ini apa? Saya ini sudah jelas-jelas bawa surat tanah loh. Mas, ini tuh resmi dari pemerintah. Kok Anda menyangkal surat tanah ini? Sudah jelas di sini tertulis 30 sampai 40 cm. Inilah kalau orang susah dibilangin. Pemerintah itu sudah membuat ketentuan ini.
surat tanah sudah jelas. Dari mana itu Pak suratnya? Mas, sama juga begitu ya, Pak Mediator. Dari tadi diam saja. Kayak nggak berguna mediasi ini. Ya Pak, saya mengerti. Kalau memang begini terus, saya pergi dari sini. Nggak berguna ini. Ya begitulah Pak Hilman. Mohon, yang kedua lagi kita kembali terhadap mediasi. Baik Bapak, kembali saya ingatkan agar menenangkan diri dan menjernihkan pikiran. Kita bisa selesaikan masalah mengenai batas tanah ini. Kalau begitu, karena perbedaan yang sangat signifikan antara Pak Sekda dari Bapak Hilman dan Pak Manjil, bagaimana kalau saya adakan pertemuan satu dengan satu, yaitu diskusi kampus? Karena jika seperti ini terus, masalah tidak akan bisa kita selesaikan. Selanjutnya, saya ingin meminta waktu hanya berdua dengan Bapak Hilman. Apakah Bapak Manjil setuju? Ya, silakan aja Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Manjil. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Manjil untuk meninggalkan ruang mediasi. Terima kasih. Baik Bapak Hilman, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menghadiri dalam acara kampus pada pagi hari ini. Saya tahu Bapak Hilman, ini adalah perkara sensitif. Namun, apabila sekiranya Bapak Manjil mau mengakui kesalahannya dengan merobohkan pagarnya dan mengakui kesalahannya bahwa dia telah melewati batas pagar, apakah Bapak Hilman bersedia untuk agar kasus ini tidak dibawa ke dalam ranah hukum? Karena nanti ketika kasus ini dibawa ke ranah hukum pasti akan lebih sulit dan belibet. Iya, memang begitu ya Pak Mediator. Sebenarnya saya dengan Mas Manjil ini juga baik-baik saja. Tapi semenjak dia melakukan hal tersebut, tiba-tiba merenovasi dan menyerobot tanah saya di sini ya tidak menerima. Karena sebelumnya saya sudah melaporkan ke RT gitu. Tapi responnya Mas Manjil ini saya nggak tahu, saya diremehkan. Saya sudah lapor ke Pak RT dan sudah saya bilangin dengan baik-baik, tapi dia acuh-acuh kepada saya. Dari situ saya memang menginginkan keadilan yang sebenarnya, meskipun harus ribet dan lain sebagainya atau pengadilan, nggak apa-apa saya. Oke, baik Bapak. Jadi yang saya tangkap, Bapak bersedia apabila Pak Manjil mau mengakui kesalahannya, Bapak tidak dibawa ke ranah hukum dan batasan tersebut akan kembali kepada Bapak. Apakah benar begitu? Kalau itu ya memang, kalau sekiranya Mas Manjil ini mau meminta maaf dan membongkar atau bagaimana lah, biar dia urus sendiri nanti soal pagarnya. Yang penting di sini tuh saya meminta dihargai gitu. Ini tuh sudah jelas Mas, saya itu membawa surat tanah yang saya buat susah payah dari pemerintah. Karena Indonesia kan ini negara konstitusi, semuanya harus tertata, harus ada surat-suratnya. Kok saya sudah punya surat ini, tapi dia nggak menghargai saya. Baik Bapak, jadi sampai hanya ingin dihargai dalam kasus ini. Oke. Terima kasih Bapak Hilman, saya paham dan akan saya sampaikan dengan bahasa yang lebih baik kepada Bapak Manjil. Terima kasih Bapak Hilman atas waktunya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Hilman untuk meninggalkan tempat mediasi ini. Ya, terima kasih. Ya, saya sih mau aja Pak sebenarnya kalau untuk membongkar pagar itu. Tapi ya gimana, Pak Hilman itu ngomongnya seakan-akan itu mempermalukan saya di depan warga rumah situ ya Pak. Semisal Pak Hilman itu ngomong baik-baik ke saya, ya saya
akan apa ya, mencoba untuk berunding lah dengan Pak Hilman. Tapi karena ya caranya itu loh Pak, cara memintanya itu loh. Marah-marah saja dia. Iya, terus ya seakan-akan mempermalukan saya di depan warga lah. Seakan-akan saya ini apa ya, iya, seakan-akan saya ini mengambil haknya orang, hanya dia itu. Padahal ya, enggak lah, yang ya pagar itu dari dulu ya emang dari situ. Ya, tapi kalau Pak Hilman mau baik-baik ngomong ke saya dengan cara yang tidak mempermalukan saya, ya saya mau aja. Oke Bapak, jadi yang saya tangkap Bapak memang mau berdamai dengan Pak Hilman, asalkan dengan cara yang baik-baik dan bersedia untuk mengubah batas tanah dari pagar sampean. Iya, silakan. Oke Bapak, jadi seperti ini akan saya buat surat keterangan tertulis melalui batas tanah yang bisa disesuaikan kesepakatannya antara Bapak Hilman dan sampean. Nanti sampean sepakati bagaimana saya bantu buatkan akta tertulis sesuai dengan kesepakatan tersebut supaya lebih terdata dan tidak ada lagi sengketa antara Bapak Hilman dengan Bapak Manjil. Apakah setuju? Iya, setuju. Oke, terima kasih Bapak Manjil atas undang-undang yang telah sampai sampaikan kepada saya. Oke, Bapak bisa meninggalkan ruang mediasi. Terima kasih Bapak. Monggo Pak. Baik Bapak Hilman dan Bapak Manjil, terima kasih telah menghadiri waktu perjumpaan kembali dan kembali kita negosiasi setelah perjumpaan kita secara fokus terhadap masing-masing pihak. Setelah saya teliti, saya menemukan bahwasannya ada celah perdamaian antara Bapak Hilman dan Bapak Manjil. Begini Bapak, saya tawarkan dua opsi. Bagaimana jika setelah saya berdiskusi dengan masing-masing, saya menemukan bagaimana kalau sekiranya pagar ini dirubuhkan? Apakah Bapak setuju? Setuju. Oke, terima kasih Bapak Manjil. Lalu yang kedua, bagaimana kalau kita ukur kembali batas tanah sesuai dengan surat tanah yang ada tanda tangan pemerintah di sana? Setuju? Setuju. Oke. Setelah pagar dirubuhkan dan tanah diukur kembali, apakah Bapak bersedia membangun pembatas tanah namun dengan uang iuran dari Bapak berdua untuk membangun batas antara tanahnya Pak Hilman dan tanahnya Pak Manjil? Iya. Ya, Setia. baiklah, saya juga setuju. Oke, apabila Bapak setuju dengan keputusan saya dan kalau disepakati batas tanah, akan saya bantu buatkan surat yang nantinya saya kirimkan kepada notaris supaya surat ini menjadi resmi dan tidak terjadi sengketa di antara Bapak Manjil dan Bapak Hilman kembali setelah kita bermediasi. Apakah kalian setuju? Iya. Oke, opsi yang saya tawarkan Bapak terima semua. Apakah ada tambahan? Mungkin bisa ditentukan ya berapa senti atau bagaimana Pak Mediator untuk batas tanahnya. Ya, selama itu adil, nggak apa-apa. Oke, baik. Saya rasa ini keputusan yang sangat netral dari saya, sehingga bapak-bapak setuju dengan apa yang saya tawarkan. Selanjutnya, saya masuk ke dalam tahap kesepakatan. Saya bacakan ya notulensi dari mediasi kita pada bagian ini. Yang pertama, pagar akan dibongkar, lalu batas tanah akan disusun kembali sesuai dengan kesepakatan antara Bapak Hilman dan Bapak Manjil. Yang pertama. Yang kedua, pagar atau pembatas akan dibangun kembali namun dengan uang iuran antara Bapak Manjil dan Bapak Hilman. Oke, yang terakhir, setelah tanah disepakati batas-batasnya, saya akan bantu buatkan surat tanah yang nantinya akan dikirimkan kepada notaris sehingga batas tanah itu akan sangat jelas dan tidak terjadi perselisihan antara Bapak Manjil dan Bapak Hilman kembali setelah mediasi kita pada pagi hari ini. Begitu ya? Oke. Ya.
Terima kasih Bapak Hilman dan Bapak Manjil atas mediasi kita pada pagi hari ini. Saya menghargai kedewasaan Bapak-Bapak sekalian terhadap mediasi kita pada pagi hari ini. Semoga hubungan Bapak-Bapak kembali harmonis seperti dahulu kala, sehingga terjadi perdamaian di antara kalian berdua seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Boleh kita salaman. Terima kasih Bapak. Anda salam dulu. Monggo, silakan bisa meninggalkan tempat mediasi kita. Terima kasih.